Jemaah sekalian, kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Kalau anda pernah dengar riwayat Nabi Muhammad SAW waktu pulang dari Gua Hira menerima pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu selama 40 hari, 40 malam nggak bisa bangun dari ranjang, gemetaran ketakutan. Tahu alasannya kenapa? Dengarkan hadis dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, telah datang kepada saya Jibril dengan poster aslinya sebagai malaikat. Dimanapun saya melihat atau memandangkan pandangan saya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, di langit, di sana saya temukan badan Jibril memenuhi langit. Dan Jibril dikaruniai oleh Allah 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Itu Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad SAW gemetar 40 hari berbulan karena melihat itu. Ketakutan luar biasa gitu. Itu baru Jibril alaihissalam. Ya, jadi manusia memang, kata para ulama, kalau Allah perlihatkan malaikat mungkin bisa mati. Kalau manusia diperlihatkan iblis oleh Allah, mungkin manusia bisa mati melihatnya. Jadi ada hal-hal yang Allah sembunyikan dari pandangan manusia, karena berbahaya kalau mereka melihatnya. Tidak mampu, manusia terbatas. Ya, itu tidak tahu. Kita bahkan tidak tahu oksigen yang akan kita hirup ini yang mana berbakteri, yang mana tidak. Kita nggak pernah tahu itu. Jadi karena manusia sangat terbatas. Jadi jelas sekali konsepnya, bahwasanya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada alasannya. Lalu kita jawab, kenapa kira-kira ada alasan yang tidak bisa kelihatan? Kalau anda sholat, anda selalu mengatakan Allahu Akbar. Apa itu akbar? Itu dalam bahasa Arab namanya siga mubalaghah, sesuatu yang melampaui batas. Orang Arab itu kalau melihat sesuatu, misalnya benda besar, dia mengatakan kabir. Tapi kalau di pandangan mata dia tidak ada lebih besar daripada itu, dia mengatakan akbar. Jadi kalau kita sedang menggunakan kalimat dalam sholat Allahu Akbar, kita sedang menggunakan dalam grammar bahasa Arab, ya dalam arti bahasa Arab bahwasanya saya mengakui Allah adalah zat yang maha besar, tidak lebih besar dari dia lagi. Apa alasannya? Baik, dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan 7 lapis langit. Dalam surah Al-Mulk dikatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah ciptakan 7 lapis langit tibaqa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bumi ini di bawah langit pertama gitu. Berikut semua bintang-bintang yang miliaran ini berada di bawah langit pertama. Makanya tadi di awal pertemuan saya katakan, ilmuwan pun mengatakan mustahil manusia bisa menjamah tangannya langit. Ya, mereka mengatakan miliaran bintang dan jaraknya sekian juta mil ini, itu semua di bawah langit pertama gitu. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi di bawahnya. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian yang kalian tinggali dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau dicabut cincin ini, dilempar, nggak akan kelihatan. Kenapa? Padang pasirnya sangat luas. Makanya anda berputar-putar dimanapun di muka bumi tidak pernah ada ujungnya langit. Ya, kalau ada yang pernah lihat, sampaikan ya biar kita juga mau lihat gitu ya. Jadi nggak kelihatan, begitu terus. Kenapa? Karena sangat besar gitu. Kita aja dibandingin dengan Jupiter atau matahari itu sudah sangat kecil seperti debu saja. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan alam semesta. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit pertama dan langit kedua, digabung antara langit pertama dengan bumi, besarnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga juga begitu, kedua, satu dan bumi digabung, tiga-tiganya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi, tujuh-tujuhnya digabung, dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Lalu di mana kita berada nih? Bumi ini saja sudah sangat besar. Kita kalau punya tanah 1000 kali 1000 meter sudah sangat luas bagi kita di muka bumi ini. Bagaimana dengan alam semesta? Dan langit ini dipenuhi dengan malaikat. Dipenuhi dengan malaikat. Malaikat ini, Bapak Ibu sekalian, ada yang sifatnya nama kelompok, ada yang nama individu. Kalau nama individu seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu cuma satu malaikat. Jibril cuma satu, Israfil cuma satu, Mikail, gak ada kelompoknya. Tapi ada nama malaikat yang kelompok seperti Raqib dan Atid. Itu nama kelompok, Munkar dan Nakir. Artinya di bawah Raqib ada miliaran malaikat, di bawah Atid ada miliaran malaikat. Bayangin kalau setiap manusia ada Raqib dan Atidnya, kita jumlahnya sekarang 5 miliar manusia. Berarti Raqib Atid saya sudah 10 miliar. Kalau ada tiba-tiba orang meninggal, 1 juta orang kena tsunami, Munkar Nakirnya banyak. Di bawah Munkar banyak malaikat, di bawah Nakir banyak malaikat. Bukan cuma 2 orang itu nyanyi sana sini gitu, kan gitu. Memang sudah begitu, ya, ada kelompoknya. Iya, jadi sekarang ya di langit ini penuh dengan malaikat. Kata Nabi Muhammad SAW, waktu saya sedang mi'raj ke langit, ya terjadi Isra Mi'raj, waktu saya sedang mi'raj ke langit, saya tidak menemukan 1 jengkal pun tempat di langit atau 4 jari di langit itu kecuali saya temukan malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat. Di langit ke-7 kata Nabi SAW ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Di tiap hari ditawafi oleh malaikat, 70.000 malaikat pergi, tidak akan pernah kembali selamanya. Besok 70.000, lusa 70.000 sampai hari kiamat. Tidak ada batasnya gitu. Jumlahnya sangat banyak.
dipenuhi oleh malaikat. Lalu di atas langit ketujuh ada Sidratil Muntaha. Kalau Anda pernah dengar, pembatas antara hamba dengan makhluknya. Sidratul Muntaha ini kata Nabi SAW besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi. 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Lalu di atas Sidratul Muntaha Allah menciptakan sebuah lautan. Anda sekarang sedang berada di bawah dasar lautan dan seperti debu di bumi kita ya, apalagi kita di dalamnya. Bagaimana bisa kita tahu lautan ini? Kata Nabi SAW, lautan itu besarnya digabung antara Sidratul Muntahanya, 7 lapis langitnya dengan buminya, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir dibandingkan lautan itu. Kalau Anda mau lebih jelas, baca ayat. Setiap kali Anda temukan kata-kata wa kana arsyu 'alal ma, dan singgasananya Allah ada di atas air. Baca tafsirnya, Anda akan tahu makna kalimat ini. Lalu kata Nabi SAW, di atas lautan itu ada singgasananya Allah. Yang singgasananya Allah itu arsy-nya Allah besarnya, digabung lautan tadi, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Bagaimana dengan Allah yang ada di atasnya? Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Tidak akan mampu, kita bahkan tidak mampu menatap matahari karena panasnya, gitu kan? Bagaimana kita bisa melihat Allah yang maha besar, gitu? Memang tidak mampu lihat, gitu. Tidak akan bisa kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.